Bab 3031. Ketika Nanako itu mendengar ini, dia berkata dengan gembira, "Bagus sekali. Karena guru berkata bahwa ada peluang, maka pasti ada peluang." Takehiko sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia buru-buru berkata kepada Charlie, "Mr. Wade, ayo kita makan siang bersama nanti, aku akan jadi pembawa acara, ayo kita minum." Charlie merasa tidak ada pengaturan lain pada siang hari, jadi dia mengangguk dan tersenyum. Jika ini masalahnya, maka lebih baik bersikap hormat daripada takdir. Nanako itu bahkan lebih bahagia, dan buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan menelepon Departemen Makanan dan Minuman dan memesan 1 kotak." Saat dia berbicara, ada suara tepuk tangan di pintu. Bibi Nanako, Emi, mengerutkan keningnya dan berkata, "Ada bel pintu, jadi mengapa kamu ingin menembak pintu?" Benar-benar tidak sopan. Saat dia berkata, dia berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata, "Aku akan memeriksanya." Emi itu berjalan ke pintu, dan terdengar suara keras di pintu. Charlie mendengar seseorang berteriak tanpa basa-basi, "Tuan muda kami bersedia membayar 2 kali lipat harga untuk memberi kompensasi kepada Anda." "Jangan cuek!" Emi itu berseru, "Kamu sangat tidak masuk akal. Jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil polisi." Pihak lain segera berteriak, "Jangan cuek. Tuan muda kami sangat terkenal di Tiongkok. Jika Anda benar-benar ingin memanggil polisi, Anda tidak akan bisa makan." Ketika Nanako itu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berjalan mendekat. Melihat dia telah pergi, Charlie buru-buru mengikutinya. Saat ini, Emi itu berdiri di dalam pintu, dan di luar pintu berdiri 4 atau 5 anak muda. 4 atau 5 orang ini berpakaian gaya, ada pria dan wanita. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda berusia 20-an yang tinggal. Dengan rambut sedang dan buntut bebek sebahu di bagian belakang kepalanya, ia dibalut dengan berbagai aksesoris trendy yang terlihat cukup dilebih-lebihkan. Charlie berani berjalan ke pintu sebelum Nanako dan bertanya kepada anak-anak muda itu, "Apa yang kamu inginkan?" Mendengar Charlie, pemuda itu mendengus dan berkata dengan jijik, "Kamu harus menjadi penerjemah untuk gadis Jepang ini. Terlalu sulit untuk berkomunikasi dengan gadis ini." Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke Charlie dan berkata, "Tuan muda kita telah datang ke Aurous Hill untuk tinggal selama beberapa hari. Kami ingin menyewa kamar presidensial ini. Jika Anda mengenal satu sama lain, kami dapat memberi Anda kompensasi 2 kali pada rasio rak. Saya melihat ini. Kamarnya 180.000 sehari. Jika Anda memberi kami rumah selama 4 hari, Anda bisa mendapatkan hampir 600,000. Kenapa tidak?" Bab 3032. Charlie mencibir, "Aku tidak peduli dari mana asalmu, cepat dan pergi sebelum aku marah." "Rumput." Pihak lain langsung memarahi, "Sial, apa yang dilakukan penerjemah di sini? Sudah kubilang, tuan muda kita akan segera tiba di Aurous Hill. Jika Anda tidak segera mengosongkan ruangan dan menunda kepindahan tuan muda kami. Jangan salahkan kami karena bersikap sopan." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa tuan muda Anda?" Pihak lain berkata dengan tatapan arogan, "Tuan muda kita adalah tuan muda tertua dari grup Zong, dan sekarang penyanyi laki-laki tingkat atas generasi baru yang paling terkenal di negara ini. Alasan mengapa tuan muda kita datang ke tempat kecil seperti Aurous Hill kali ini adalah sebagai tamu istimewa. Dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam tur konser pertama Nona Sarah tahun ini. Grup Zong." Ketika Charlie mendengar 4 kata ini, dia tidak bisa membantu tetapi mencibir, "Saya telah mendengar tentang keluarga Wade, keluarga Su, dan keluarga Gu, tetapi saya benar-benar belum pernah mendengar tentang grup Zong." Pihak lain tiba-tiba berteriak, "Grup Zong dan Anda belum pernah mendengarnya. Saya pikir otak Anda adalah untuk makan anjing. Grup Zong adalah grup bahan bangunan terbesar di negara itu dengan ratusan miliar aset. Tuan muda kita Kim Song berada di Tiongkok. Popularitas tidak ditekan oleh Sarah sama sekali. Dia sekarang penyanyi pria terpanas di Cina." Charlie mengangguk, dan dengan sengaja berkata dengan nada yang saling melengkapi, "Luar biasa. Jadi, tuan mudamu adalah Sarah versi laki-laki?" Pihak lain mengangkat alis dan berseru, "Tentu saja. Nona Gu adalah penyanyi wanita kelas atas, dan tuan muda kami adalah penyanyi pria tingkat atas. Keluarga Nona Gu kuat, dan kekuatan keluarga tuan muda kita tidak terlalu banyak, siapa yang tidak tahu? Apakah mereka 2 anak laki-laki dan perempuan emas di industri hiburan?"
Charlie berkata dengan menyesal, maafkan aku tidak tahu tentang itu, mengapa itu gadis emas? Kim, aku bahkan belum pernah mendengar namanya. Pihak lain berkata dengan nada menghina, nah, bagaimana berpura-pura? Bagaimana mungkin Anda belum pernah mendengar tentang Kim Song? Apakah Anda tinggal di luar negeri sepanjang tahun? Charlie tersenyum dan berkata, saya tinggal di Aurous Hill sepanjang tahun, tapi saya benar-benar belum pernah mendengar tentang Kim. Saya telah mendengar tentang Yi Zongtian dari 3 kerajaan. Pihak lain diinjak di bagian ekor, dan dia berseru, rumput. Saya pikir Anda mencari perbedaan dengan sengaja. Charlie hendak berbicara, dan Ishak berlari dengan cepat. Melihat pria ini tersedak oleh Charlie, dia tiba-tiba menegur, apa yang kamu lakukan? Siapa yang membuatmu datang ke sini? Anak laki-laki itu berbalik, melihat Ishak, mengerutkan kening, dan bertanya, siapa kamu? Bab 3033. Ishak berkata, saya menir umum di sini. Ishak berkata dengan dingin, siapa yang membuatmu datang ke sini untuk membuat masalah? Pria itu segera berkata, perkenalkan dirimu. Saya agen Kim, tuan muda dari keluarga Song. Nama saya George. Saya di sini bukan untuk membuat masalah. Saya di sini untuk berbicara dengan mereka tentang pemindahan ruangan. Karena Anda adalah manajer di sini. Kemudian Anda bisa memberitahu mereka dengan cepat, tuan muda kita akan segera datang ke Aurous Hill, dan dia menamai kamar presidensial hotel Anda. Kami bersedia memberi mereka 2 kali lipat tarif kamar sebagai kompensasi, tapi kami tidak berharap mereka ternyata tidak dipuji. Begitu Ishak mendengar bahwa orang ini sangat tidak baik, dia tahu bahwa dia pasti bertabrakan dengan tuan mudanya, dan langsung kesal memanggil penjaga keamanan untuk memukuli orang-orang ini. Namun, pada saat ini, Charlie pertama kali bertanya, Mr. Ishak, apa asal-muasal Kim? Ishak buru-buru berkata, Mr. Wade, Kim adalah satu-satunya putra Harvey Zong, pemilik grup Zong. Saya tidak tahu universitas burung pegar mana yang dia pelajari di bidang musik selama beberapa tahun. Beberapa ratus juta yuan, itu tidak membuatnya populer selama 4 atau 5 tahun berturut-turut. Itu baru setelah pergi ke Korea Selatan 2 tahun lalu dan menjalani operasi kosmetik. Ketika George mendengar kata-kata Ishak, dia meledak marah dan berseru, kamu tidak membicarakannya di sini. Tuan muda kita tidak pernah menjalani operasi plastik. Media terakhir yang menyebarkan rumor tentang operasi plastik tuan muda kami telah digugat oleh kami. Anda adalah manajer hotel ini, jika Anda mengatakan tidak bertanggung jawab seperti ini lagi, kami bahkan akan menuntut hotel Anda. Ishak mengerutkan bibirnya dan mencibir, seperti apa penampilan tuan muda Anda sebelumnya? Anda tidak tahu bagaimana menghitungnya? Wajah dermawan dulu hitam dan jelek, tapi sekarang wajahnya tidak hanya terlihat putih seperti goresan di dinding. Operasi plastik, apakah karena seluruh wajah penuh dengan vitiligo? Juga, untuk dagunya yang tajam sekarang, dia menundukkan kepalanya karena takut dia bisa menembus tenggorokannya sendiri. Jika bukan karena operasi plastik, apakah bisa dilakukan oleh orang yang menggunakan roda gerinda? George berkata dengan marah, Anda bertanggung jawab atas apa yang baru saja Anda katakan. Tunggu untuk menerima surat pengacara. Saya pasti akan pergi ke pengadilan dengan hotel Anda. Ishak mendengus dingin, aku ingin menuntut hotel? Apa kamu tahu nama hotel ini? Aku sangat peduli dengan nama keluargamu. George mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Bukankah ini hanya hotel bintang 5? Tuan muda kita juga memiliki lebih dari selusin di rumahnya. Dan mereka semua adalah kota tingkat pertama, jadi saya bahkan tidak repot-repot datang ke sini. Jenis pengembangan kota tingkat 2. Ishak menertawakannya dengan marah, dan berkata, pergilah, telepon tuan muda Anda dan katakan bahwa Ishak secara pribadi mengatakan bahwa dia menjalani operasi plastik. Jika dia tidak yakin, saya akan berada di sini menunggunya untuk menuntut saya. Lihatlah. Apa yang dikatakan tuan muda Anda. Bab 3034. George berkata dengan marah, kamu menggertakku? Tunggu, saya akan menelepon tuan muda kita. Karena itu, dia segera mengeluarkan ponselnya, berjalan ke samping, dan menelepon. Charlie memandang punggungnya, mengerutkan kening, dan bertanya, dia terlihat seperti burung ini. Sepertinya Kim bukan burung yang baik. Bagaimana Anda bisa mengundang orang seperti itu untuk menjadi tamu di konser? Ishak tertawa dan berkata, Mr. Wade,
kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Grup Zhong didirikan oleh kakek Kim, Hobart Zhong. Ketika Hobart masih sangat muda, dia pergi ke Nanyang bersama orang tuanya. Dia kembali ke Cina untuk memulai bisnis dalam 49 tahun. Mereka adalah angkatan pertama orang Cina perantauan yang kembali ke Cina untuk pembangunan. Saat dia kembali tahun itu, negara masih dalam tahap menunggu kemakmuran. Pada saat itu, dia membudidayakan lelaki tua dari keluarga Gu dan memiliki pemahaman yang baik tentang lelaki tua dari keluarga Gu. Belakangan, Hobart juga memberikan banyak bantuan dalam perkembangan keluarga Gu, tetapi setelah kematian Hobart, Harvey mengambil alih, dan grup Zhong menurun dan ditangkap oleh banyak keluarga domestik. Berbicara tentang ini, Ishak tersenyum dan berkata, namun, keluarga Gu selalu memberikan wajah keluarga Zhong. Kim ini selalu ingin mengejar Nona Gu. Tampaknya juga karena inilah ia memasuki industri hiburan dan menjadi penyanyi, karena kedua keluarga tersebut. Karena itu, Nona Gu selalu menjaganya dalam hal sumber daya. Dia sering membawanya ke beberapa pertunjukan. Masuk akal untuk mengundangnya sebagai tamu di konser. Charlie tiba-tiba mengangguk dengan pencerahan. Awalnya, dia tidak berniat menyelamatkan muka untuk bawahan Kim, tetapi ketika dia mendengar tentang hubungan ini, dia berbisik kepada Ishak. Karena kita memiliki hubungan yang dalam dengan keluarga Gu, kita bisa mengusir mereka nanti. Jangan lakukan itu, jangan sampai kau melihat ke belakang dan membuat pengasuhnya terlihat tidak sedap dipandang. Ishak mengangguk dengan sangat serius dan berkata, jangan khawatir, Tuan, saya tahu. Di sisi lain, George memanggil tuan mudanya Kim. Di sisi lain telepon, Kim bertanya, sudahkah kamu melakukan apa yang aku minta? George buru-buru berkata, Guru, saya sedang berkomunikasi dengan penduduk sekarang di sini, tetapi mereka tampaknya sedang memanggang dan tidak makan anggur yang enak. Saya sudah menggandakan harga untuk mereka, tetapi mereka tetap tidak ingin mengosongkan kamar. Kim berkata dengan kesal, jika kamu tidak menggandakannya, berikan 3 kali lipat. Bagaimanapun, sebelum Sarah datang ke Rose Hill, kamu harus menyerahkan kamar ini kepadaku. George dengan cepat mengeluh, Guru, tidakkah Anda tahu bahwa sikap orang-orang di sana terlalu buruk, tidak hanya tidak memberikan ruang untuk negosiasi tetapi juga menyindir Anda tanpa rasa malu. Salah satunya terus berbicara tentang operasi plastik Anda, dia juga mengatakan bahwa dagu Anda bisa menembus tenggorokan saat Anda menundukkan kepala. Dengar, itu yang dikatakannya. Sial. Ketika Kim mendengar bahwa dia menjalani operasi plastik, dia tiba-tiba seperti diinjak-injak di ekornya, dan meraung sangat marah. Siapa sih mulut murahan itu, berani bilang aku harus operasi plastik? Saya pikir dia lelah dan bengkok. Sekarang, lihat apakah saya tidak menuntut dia karena bangkrut. Saya tidak tahu berapa banyak tambang di rumahnya yang mampu membelinya. Anda akan menyalakan speaker untuk saya, dan saya akan menanyakannya sendiri. Bab 3035. Ketika George mendengar tuannya berbicara dengan begitu percaya diri, pinggangnya tiba-tiba menjadi tegak. Dia melangkah mundur, mengangkat telepon di tangannya tinggi-tinggi, dan berkata kepada Ishak, Tuan muda kami memiliki sesuatu untuk ditanyakan secara pribadi kepada Anda. Ishak mengerutkan kening dengan jijik, dan berkata dengan dingin, sesuatu untuk dikatakan, beberapa omong kosong. Rumput. Seorang pria muda langsung berteriak di ujung telepon, siapa kamu? Anda tidak tahu bagaimana memuji saya. Apakah kamu tahu siapa saya? Ishak mencibir, aku tahu, bukankah kamu hanya seorang penyanyi? Saya mendengar bahwa keluarga Anda telah menghabiskan uang untuk mendukung Anda selama beberapa tahun dan Anda tetap tidak dapat melakukannya sendiri. Pada akhirnya, kamu pergi ke luar negeri untuk berubah pikiran dan hampir tidak menjadi populer, bukan? Rumput. Kim di ujung telepon mengertakkan giginya dengan marah, kamu begitu cuking mencari kematian. Ada cara untuk memberitahuku siapa namamu, jika kamu tidak mati, maka namaku bukanlah Song. Ishak berkata dengan acuh tak acuh, nama saya Ishak, manajer umum Rose Hill Shangri-La. Kamu akan datang langsung jika kamu ingin mati, dan aku menunggumu. Kim tertegun, dan kemudian mencibir, saya bertanya-tanya siapa yang bisa berpura-pura begitu, ternyata manajer umum Shangri-La. Jadi Anda berasal dari keluarga Wei? Ya. Kim mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana dengan keluarga Wei? Anda tidak memiliki nama keluarga Wei. Terus terang, Anda adalah anjing dari keluarga Wei, yang juga layak untuk menggonggong di depan saya. Seperti yang dia katakan, Kim mengancam,
jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan untuk menebus pahala Anda. Anda akan segera mengusir orang-orang yang menempati kamar presidensial, membersihkan kamar dan menyerahkannya kepada saya. Jika Anda melakukannya dengan bijak, saya hanya akan memaafkan Anda kali ini, jika tidak, ketika saya tiba di Aurous Hill, Anda pasti tidak akan bisa makan. Ishak tersenyum dan berkata, kalau begitu sebaiknya kamu cepat datang, aku tidak sabar. Rumput. Kim memarahi dengan marah, apakah otak Suking Anda diadu? Anda tidak bisa turun tangga, dan Anda harus menunggu bencana sampai puas? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkanku dari kamar presidensial. Saat aku sampai di Aurous Hill, kamu akan berlutut di depanku dan meminta maaf, jika tidak, aku akan membunuhmu. Charlie mendengarkan ke samping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Mr. Ishak, jangan bicara omong kosong dengan orang bodoh seperti itu, tutup telepon dan usir anjing konyol ini, agar tidak membuat para tamu kesal.